Semakin besar rasa takut kita kepada api neraka, maka semakin besar rasa iman yang ada di dalam hati kita. Tapi seberapa besar kita merasa aman dari api neraka, maka sebesar itulah kemunafikan telah menguasai dan telah mendominasi hati dan jiwa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya yang paling penting di dalam kita bersyukur kepadanya, jangan pernah lupakan bahwasanya di dalam kita bersyukur itu adalah kita memenuhi setiap syarat dan prosedur supaya syukur kita betul-betul diterima oleh Allah. Syukurnya kita sebagai laki-laki tidak akan diterima bukan hanya sekedar melakukan ketaatan dan menambah ibadah, tapi syukurnya kita sebagai seorang laki-laki tidak akan maksimal diterima oleh Allah sampai betul-betul kita berterima kasih kepada ibu kita dan bapak kita atas seluruh usaha, atas seluruh jasa yang telah mereka berikan pada perjalanan kehidupan kita. Kalau ada seorang laki-laki merasa dirinya telah bersyukur, memperlama sujudnya, memperlama rukuknya, dan memperbanyak umrahnya, dan memperbanyak sedekahnya, tetapi ternyata dia membuat luka hati pada ibunya dan membuat kecewa pada hati ibunya, maka sesungguhnya syukurnya sangat sulit diterima oleh Allah ketika syukur itu diiringi dengan tetesan air mata seorang ibu. Ibnu Abbas itu mengatakan kepada kita, tidak akan diterima syukurnya kita selaku manusia sampai kita berterima kasih kepada ibu kita dan ibu kita memberikan keridhaan kepada kehidupan kita atas semua usaha dan ikhtiar kita ketika membalas setiap jasa dan setiap kebaikan yang diberikan oleh ibu kita. Makanya kepada bapak yang masih diberikan kesempatan berjumpa dengan orang tuanya, terutama ibunya, teruslah berbuat baik kepada mereka, karena sesungguhnya berbuat baik ketika kita membingkai birrul walidain kepada mereka itu menjadikan syukur kita akan membuka pintu langit dan syukur kita mendatangkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Untuk para wanita, sesungguhnya syukurnya tidak akan diterima oleh Allah sampai dia berterima kasih kepada sang suami atas seluruh komitmen yang telah diambil oleh seorang suami ketika suami telah menikahinya dan ketika suami telah menghalalkan dia sebagai seorang istri di hadapan Allah. Seorang wanita sholatnya tidak akan pernah melewati kerongkongannya, dan tidak ada hajat bagi Allah menerima amalan seorang wanita ketika dia melakukan ketaatan, melakukan ibadah, sampai dia betul-betul berterima kasih kepada sang suami tercinta dan mendapatkan keridhaan dari sang suami. Kalau seorang suami telah ridho kepada seorang istri, maka syukurnya dia kepada Allah diterima oleh Allah, karena suami telah ridho kepadanya di dalam baktinya ketika dia menemani sang suami tercinta. Dan ini merupakan ketentuan dari Allah yang tidak bisa diganggu dan digugat oleh siapapun. Dan inilah perkara syukur yang terkadang sering kita lupakan. Banyak orang yang mereka itu bersyukur dengan memberikan tasyakuran ketika dia memiliki rumah yang baru, tapi ternyata dia membuat luka hati ibunya. Tasyakurannya itu tidak diterima sama Allah. Banyak perempuan yang dia bersyukur kepada Allah, tetapi ketika dia bersyukur kepada Allah tetapi dia membuat luka dan membuat kecewa pada hati suaminya, maka syukurnya tidak akan diterima oleh Allah. Dan inilah yang kita harus perhatikan. Syukur bukan hanya ucapan ketika kita melafadzkan dan melantunkan tahmid ketika kita mengatakan Alhamdulillah, tapi syukur itu disertai komitmen yang kuat. Buatlah hati ibu meridho kepadamu, syukurmu diterima oleh Allah. Buatlah suamimu ridho kepada dirimu, maka sesungguhnya syukurmu baru diterima oleh Allah. Dan semoga kita paham ketetapan qat'i yang tidak bisa diubah oleh apapun. Beginilah caranya kita sebagai seorang hamba bersyukur kepada Allah, supaya syukur kita diterima oleh Allah. Dan ketika syukur kita diterima oleh Allah, disederhanakan seluruh keinginan di dalam kehidupan kita dan dimudahkan kita untuk mendapatkan ketenangan dan kelapangan. Semoga Allah mudahkan kita bersyukur kepadanya di dalam setiap perkara. Bapak dan Ibu keluarga besar Masjid Al-Falah, kajian Rabu malam. Kita tentunya paham sekali bahwasanya doa itu menempati urutan terpenting pada perjalanan ibadah kita. Kalau kita melihat aktivitas Nabi Muhammad SAW menjalani setiap hariannya di dalam perjalanan ke aktivitas beliau,
kita pasti akan menjumpai bahwasanya Nabi itu tidaklah beliau bangun kecuali dimulai dari doa. Perjalanan hidupnya selalu diwarnai dengan doa, dan sesungguhnya beliau pun ketika memejamkan mata di dalam istirahatnya, jazakallahu khair, beliau pun mengakhirinya sebelum beliau memejamkan mata kecuali adalah dengan doa. Untuk memberikan arti kepada kita bahwasanya doa itu merupakan ibadah di mana bernilai pahala yang begitu besar, dan sesungguhnya doa itu merupakan perkara yang bisa menghindarkan kita dari bala. Doa itu bisa menghindarkan kita dari musibah, doa itu bisa menghindarkan kita dari fitnah, dan doa itu bisa menghindarkan kita dari malapetaka selama kita betul-betul memberikan hati kita dan memberikan nyawa pada hati kita ketika kita berdoa. Berapa banyak seorang suami akhirnya berganti kompas kehidupannya menuju kepada arah kebaikan karena ketulusan doa seorang istri yang tidak pernah lelah menyebutkan nama sang suami di hadapan Allah ketika dia berdoa. Tidaklah kita menjumpai seorang istri yang asalnya gampang menentang apa yang dikatakan suaminya, lalu akhirnya dia berubah menjadi seorang istri, menjadi makmum yang baik, taat kepada sang suami, patuh kepada sang imam. Disebabkan itu pun juga karena doa. Dan ini yang menjadikan kita semakin paham basic kehidupan kita adalah ketika kita berdoa. Disitulah kita bisa memahami dan bisa mengulang-ulang apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, wa inni la ahmilu hammal ijabah walakinni ahmilu hammad du'a. Umar bin Khattab mengatakan kepada kita, saya tidak pernah khawatir apakah doaku dikabulkan oleh Allah ataukah tidak, karena itu bagi saya semuanya itu sama. Kalaupun saya dikabulkan, berarti saya mendapatkan rahmatnya Allah. Kalaupun saya tidak dikabulkan, saya berada pada hikmahnya Allah. Dan kita manusia itu hanya berpindah dari satu takdir kepada takdir yang berikutnya. Kalau kita berdoa, Pak, kalau doanya Bapak dikabulkan, berarti Bapak mendapatkan rahmat. Tapi kalau Bapak berdoa dan Bapak tidak dikabulkan, Bapak mendapatkan hikmahnya dari Allah. Dan dua-duanya itu baik. Maka Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak terlalu khawatir apabila doaku tidak dikabulkan oleh Allah, tetapi aku khawatir kalau aku tidak lagi mendapatkan hidayah untuk berdoa kepada Allah. Makanya kalau Bapak dan Ibu tahu bagaimana kondisi hati manusia, bagaimana hubungannya dengan Allah, perhatikanlah dia di dalam berdoa. Kalau ada manusia walaupun rajin beribadah tetapi dia sangat-sangat jarang berdoa, berarti dia fokus kepada perkara-perkara kecil tetapi melupakan perkara pokok. Karena perkara pokok di dalam kita beribadah kepada Allah itu terletak pada doa. Bahkan saking kuatnya doa, tidak ada yang bisa mengubah takdir, dan tidak ada yang bisa yang mengubah musibah yang akan Allah turunkan kepada satu teras kehidupan manusia kecuali adalah doa. Jadi kalau kita melihat apakah hati kita itu sangat tergantung dengan Allah sebagai zat yang kita sifati dengan sifat as-somad, apakah kita tergantung hatinya kepada Allah ataukah tidak, perhatikan apakah kita sering meminta kepada Allah ataukah tidak. Kalau kamu sering meminta kepada Allah dalam setiap kesempatan, melihat segala sesuatu kamu minta, membayangkan segala sesuatu kamu memohon kepada Allah, berarti hatimu sangat tergantung kepada as-somad. Tapi kalau ada manusia walaupun rajin ibadahnya, rutin di dalam ba'diyahnya, istiqomah di dalam qobliyahnya, tapi ternyata dia jarang meminta kepada Allah, berarti kemelekatan dirinya dan hatinya kepada Allah sangatlah lemah, dan itu sudah cukup menjadikan dia diambang ancaman dari Allah, yaitu ketika Allah murka kepadanya ketika jarang berdoa dan meminta kepada Allah. Bukankah saya sering menyampaikan sebuah nasihat yang diriwayatkan dari baginda Nabi dalam riwayat Imam Ahmad, innallaha yaghdab liman lam yas'alillah. Allah itu marah, Allah itu murka. Kepada siapa Allah itu marah? Kepada siapa Allah itu murka? Bukan kepada mereka yang hanya berzina, bukan hanya kepada mereka yang korupsi dan mereka mengambil khamr, tapi Allah itu murka kepada para hambanya yang jarang-jarang dia berdoa kepada Allah. Makanya kalau ada bisikan di hati kita, di pikiran kita, bisikan itu mengatakan, sudah, jangan banyak minta sama Allah, malu kamu sama Allah.
amalmu masih segitu-segitu aja tetapi kamu sudah banyak meminta, maka fix dan confirm itu bukan bisikan hati tetapi itu bisikan setan. Karena apa? Karena setan tahu kalau kamu berdoa semuanya akan menjadi kebaikan. Kalau kamu tidak dikabulkan berarti disimpan untuk kebaikanmu di akhirat. Kamu kalau tidak disimpan untuk kebaikan di akhirat berarti kita dihindarkan dari musibah. Kalau kita tidak dikabulkan berarti ada hikmah besar kenapa Allah tidak mengabulkan permintaan kita. Pasti permintaan kita membawa keburukan untuk kita sampai Allah tidak memberikan itu kepada kita. Dan itu semakin menjelaskan kepada kita itulah dahsyatnya doa. Ya. Makanya selama kita masih bisa berdoa, maka sesungguhnya semuanya akan baik-baik saja. Selama kita berdoa dengan cara yang benar dan selama kita berdoa dengan cara yang sunnah, sebagaimana Rasulullah menghidupkan setiap doa dengan makna yang dihadirkan ketika Nabi mengetahui setiap maksud dari setiap doa yang beliau panjatkan. Sekarang mari kita menuju kepada doa yang ke-36. Berarti kita sudah berada pada gerbang detik-detik terakhir. Buku ini akan selesai setelah perjalanan 5 tahun. 5 tahun ya? Ya, 5 tahun, Masya Allah. Apa kita ulang lagi dari awal nanti? Maka sesungguhnya 40 doa Robbana kita sudah sampai pada doa yang ke-36. Berarti 4 doa lagi yang tersisa. Dan ini menuntaskan perjalanan kita selama 5 tahun. Dan Bapak sudah mendapatkan ijazah, sudah menyelesaikan doa Robbana 40 Robbana. Walaupun saya tidak tahu apakah 40 Robbana yang telah kita lewati Bapak dan Ibu sudah hafal ataukah tidak. Saya tidak akan tanya sudah hafal atau belum. Kenapa saya tidak tanya? Saya khawatir jawabannya mengecewakan saya sebagai guru. Saya serahkan itu urusan Bapak dengan Allah. Sekarang mari kita menuju kepada doa ke-36. Allah menyampaikan kepada kita, Rabbana srif anna adzaba jahannama inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Mari kita lafadzkan bareng-bareng sebagai bagian dari kita melatih hati kita, melatih pikiran kita untuk mendaratkan secara mulus doa ini. Karena setiap doa yang dimulai dengan kata Rabbana selalu memiliki privilege dan selalu memiliki keistimewaan sampai Allah pilihkan doa-doa itu ada di dalam Al-Quran. Mari kita lafadzkan. Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya. Artinya, ya Rabb kami, jauhkanlah adab jahanam dari kami. Sesungguhnya adab jahanam adalah kebinasaan, dan sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat untuk menetap dan seburuk-buruk tempat untuk berdiam diri. Inilah yang ada di dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat ke-65 dan ayat ke-66. Dan mari kita pelajari. Ada berapa tadabbur yang kita pelajari dari para ulama ketika mereka menjelaskan dan menjabarkan tentang doa ini. Doa yang ada di dalam surat Al-Furqan 65 dan 66. Kita akan mempelajari 8 poin yang ada pada doa ini supaya kita bisa menghadirkan jiwa kita ketika kita mengucapkan doa ini pada setiap permintaan kita berdoa kepada Allah. Yang pertama, apa yang kita pelajari? Yang pertama, para ulama itu mengatakan, terkhusus Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu seorang ulama besar dari kalangan tabi'in yang hidup setelah masa para sahabat. Hasan al-Basri itu mengatakan kepada kita, sifat orang mukmin itu 2 dan sifat orang munafik itu 2, dan pada keduanya ada perbedaan yang sangat mencolok di antara orang yang beriman dengan mereka yang munafik. Apa itu sifatnya orang mukmin? Sifatnya orang mukmin itu 2 yang di dalam 2 perkara itu terkumpul berbagai macam kebajikan dan kebaikan. Apa sifatnya orang mukmin? Sifatnya orang mukmin itu yang pertama, mereka maksimal di dalam melakukan ketaatan dan ibadah, dan mereka tidak pernah setengah-setengah ketika mereka beribadah. Mereka tidak pernah apa adanya ketika melakukan ketaatan, dan mereka tidak pernah ala kadarnya ketika melakukan ketaatan. Orang beriman itu selalu maksimal di dalam melakukan ketaatan.
Yang kedua, sifat orang beriman itu apa? Sifat orang beriman itu mereka senantiasa betul-betul tidak pernah merasa aman dari neraka, sehingga hidupnya mereka, walaupun mereka telah maksimal di dalam melakukan ketaatan, rasa takutnya mereka kepada neraka begitu besar, dan mereka tidak pernah merasa aman dari setiap adab jahanam yang diceritakan oleh Allah dan disampaikan oleh baginda Nabi. Sehingga mereka itu hidupnya memiliki dua tali kendali. Yang pertama, mereka berharap dengan rahmatnya Allah, dan yang kedua, mereka memiliki rasa takut yang besar kepada adab jahanam, sehingga menjadikan mereka mampu memadamkan syahwat untuk melakukan kemaksiatan dan memadamkan syahwat untuk melakukan dosa ketika mereka merasa tidak pernah merasa aman dari neraka. Itu sifatnya orang yang beriman. Makanya Pak, kalau Bapak memiliki saudara, Bapak memiliki kerabat, ketaatannya luar biasa, dan selalu berkata dan menceritakan hal yang selalu sama, saya itu takut adab neraka, saya itu takut adab neraka, maka sesungguhnya itu merupakan karakteristik dan itu merupakan sifat yang ada pada diri seorang yang beriman kepada Allah, dan itu tidak bisa direkayasa dan itu tidak bisa dibuat-buat. Tidak pernah merasa aman dari neraka. Makanya kita menjumpai para sahabat Nabi, walaupun mereka telah dijamin, sebagian dari mereka telah dijamin dan dibebaskan dari api neraka dan telah dijamin masuk surga, tapi ketakutan mereka kepada neraka itu tetap ada terus menerus, dan mereka tetap tidak merasa aman dari api neraka, walaupun mereka telah mendapatkan penobatan dari Nabi bahwasanya mereka itu penduduk surga. Umar bin Khattab, Pak, Bapak tahu bagaimana Nabi ketika menjelaskan dan memberikan testimoni tentang Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu salah satu sahabat yang Nabi pernah berkisah kepada Umar bin Khattab pada waktu selepas beliau melakukan Isra Mi'raj, dan mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, saya ketika Isra Mi'raj, ketika berada di surga, aku melihat istana putih yang begitu megah, dan istana itu begitu indah, wahai Umar. Dan aku menyangka bahwasanya istana itu diperuntukkan dan disiapkan untukku nanti ketika datang hari kiamat, ketika hari dibukakannya surga. Tapi ketika aku bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat, untuk siapa istana itu, wahai Jibril? Maka lalu Jibril itu berkata, sesungguhnya istana megah yang engkau pandang dan membuat engkau terpesona itu, ya Rasulullah, itu adalah istana yang akan diberikan dan dihadiahkan kepada salah satu sahabatmu, dan itu Umar bin Khattab. Terus Rasulullah itu berkata, alangkah indahnya istana yang kamu miliki, wahai Umar. Sampai Umar itu merasa malu dengan Nabi ketika Nabi menceritakan tentang istana yang dibangunkan Allah untuk Umar bin Khattab, padahal Umar bin Khattab masih dalam kondisi hidup. Istananya sudah dibuatkan oleh Allah. Umar bin Khattab bukan hanya mendapatkan sekali, Pak. Bahkan Umar bin Khattab pernah beliau berada di atas gunung Uhud, lalu tiba-tiba Uhud bergetar. Pada saat itu Nabi bersama Abu Bakar, bersama dengan Umar, dan bersama dengan Utsman. Dan ketika gunung Uhud itu bergetar, apa perkataan Nabi? Nabi menghentakkan kakinya di atas gunung Uhud dan Nabi berkata, ihda'i anti ya Uhud, diam Uhud, di atasmu ada Nabi, di atasmu ada Siddiq, dan di atasmu ada dua orang yang akan mati syahid. Dan Nabi tidak mengatakan apapun, Nabi mengatakan dua orang yang mati syahid. Siapa yang dikatakan Nabi di atasmu wahai Uhud? Ada seorang Nabi, Nabi Muhammad sendiri. Di atasmu ada Siddiq, itulah Abu Bakar. Dan di atasmu itu ada dua orang yang mati syahid, itulah Umar bin Khattab dan itulah Utsman bin Affan. Itu menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab bukan hanya sekali mendapatkan kabar gembira tentang surga. Ini yang sudah kedua kalinya Umar bin Khattab mendapatkan kabar gembira tentang surga. Yang ketiga, ketika Nabi sedang berada di sebuah pohon kurma, lalu datanglah Abu Bakar, lalu datanglah Umar. Lalu pada saat itu Rasulullah memberitahukan kepada para sahabat bahwasanya Umar telah dibebaskan dari ancaman api neraka, dan Umar termasuk salah satu di antara sahabatnya Nabi yang telah digaransi dengan surga. Dan itu penobatan yang ketiga. Yang keempat, doanya Umar bin Khattab ketika dikabulkan oleh Allah. Doanya Umar bin Khattab itu apa?
Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa wafatan bi biladi nabiyyika. Umar bin Khattab itu berdoa, ya Allah, kalau nanti saya meninggal dunia, tolong pilihkan wafatku dengan cara mati syahid. Tetapi mati syahidnya itu di kota nabimu, yaitu kota Madinah. Para sahabat yang mendengar doanya Umar bin Khattab pada saat itu sempat meragukan doa itu dan berkata, wahai Umar, kalau kamu ingin mati syahid harusnya minta ketika kamu berada di Syam. Kalau kamu ingin mati syahid harusnya kamu meminta ketika kamu di perbatasan perang antara kaum muslimin dan orang-orang yang menyerang kaum muslimin. Tapi kalau di kota Madinah sedang aman. Bagaimana kamu bisa meminta mati syahid tetapi mati syahidnya di kota Madinah? Tapi Umar bin Khattab, Pak, sama sekali tidak ragu dengan doanya. Dan beliau tetap mengulang, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa wafatan bi biladi nabiyyika. Lihat caranya Allah mengabulkan doanya Umar bin Khattab supaya beliau mati syahid dan mendapatkan keutamaan pula meninggalnya di kota Nabi Muhammad, yaitu kota Madinah. Beliau sedang sholat subuh ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. 3 hari setelah itu beliau meninggal dunia dalam kondisi mati syahid, dan mati syahidnya di kota Nabi Muhammad, yaitu kota Madinah. Ini menunjukkan Umar bin Khattab sebesar itulah bagaimana beliau diamankan dari neraka dan dipastikan dan digaransi beliau memasuki surga. Tapi perhatikan bahwasanya ketika Umar bin Khattab telah dipastikan sebagai penghuni surga, apa yang muncul pada dirinya Umar bin Khattab? Beliau merasa tidak aman dari api neraka. Makanya salah satu sahabat yang paling banyak nangis dan tangisan itu membekas kepada fisiknya orang tersebut itu Umar bin Khattab, Pak. Makanya kalau kita menjumpai bagaimana para ulama menjelaskan fisiknya Umar bin Khattab itu tinggi besar, badannya tegap. Salah satu ciri yang sangat identik dengan ciri yang ada pada Umar bin Khattab yang tidak ada pada sahabat lain. Apa ciri identik yang ada pada Umar bin Khattab yang tidak ada pada ciri sahabat yang lain? Ciri yang identik dengan Umar bin Khattab itu adalah dikatakan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitabnya Safwah, kana khattani aswadahani fi khaddiha. Sesungguhnya kalau kamu ingin melihat Umar bin Khattab, ada yang identik khasnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu di bawah matanya ada garis menghitam, Pak. Garis menghitam itu ke bawah sampai ke dagu. Dan itu polanya itu memiliki track, memiliki rel. Hitamnya itu sepanjang pipinya sampai ke dagu. Dan tidaklah garis menghitam yang ada di bawah matanya sampai ke dagu bukanlah karena itu celak yang dipaskan. Itu bukan juga karena jerawat batu yang tidak sembuh. Tapi itu adalah likasratil buka min khasyatillah. Karena terlalu seringnya Umar bin Khattab itu menangis, maka tangisan yang selalu membasahi Umar bin Khattab pipinya setiap malam ketika beliau bersujud kepada Allah, maka dijadikan air mata itu karena kuantitasnya yang banyak dan kualitasnya yang luar biasa, karena takutnya beliau kepada Allah dengan merasa tidak aman dari neraka, itu membekas di pipinya Umar bin Khattab. Bapak bisa bayangkan sebanyak apa air mata yang menetes ketika sampai membekas kepada fisik kulitnya manusia. Dan tentunya kita sudah bisa membayangkan seberapa seringnya dan seberapa banyaknya Umar bin Khattab itu menangis. Itulah yang menjadikan kita paham sifat orang mukmin itu dua, Pak. Kalau beramal dia memberikan yang terbaik, tapi rasa aman dia dari api neraka itu merupakan rasa aman yang tidak pernah sirna di dalam hatinya setiap waktu dan setiap saat. Karena itu merupakan karunia dari Allah. Tidak setiap orang mereka mendapatkan satu keutamaan memiliki rasa takut dan memiliki rasa tidak aman dari api neraka, kecuali orang yang betul-betul beriman. Makanya kita mendapati salah satu doanya orang beriman itu bukan hanya fokus meminta surga, tetapi bagaimana mereka memohon kepada Allah supaya mereka itu diselamatkan dan dijauhkan dari api neraka. Karena apa? Rasa aman dari api neraka itu
rasa yang rasa tidak aman dari api neraka itu merupakan sifat kebaikan. Kalau kita manusia merasa tidak aman dari api neraka, maka kita tidak akan pernah menghujat orang dan kita tidak akan pernah mengaibkan orang lain. Kita akan sering mengaibkan diri kita dengan berbagai macam dosa, berbagai macam kemaksiatan yang kita lakukan ketika diri kita merasa tidak aman dari api neraka. Dan itulah sifat orang beriman. Lalu Hasan Al-Basri melanjutkan, sifatnya orang munafik itu dua, dan itu berbalik dengan sifatnya orang yang beriman. Sifatnya orang munafik itu dua. Sifatnya orang munafik itu yang pertama, kalau beramal sekedarnya, kalau beramal apa adanya, kalau beramal ala kadarnya. Tetapi yang kedua, mereka selalu merasa aman dari api neraka, dan mereka merasa insya Allah saya bukan penduduk neraka. Ya. Inilah yang menjadikan kita akhirnya terbimbing. Berarti ketika kita meraba pada dada keimanan kita, maka sesungguhnya dada keimanan kita itu akan kita dapatkan ada iman pada hati kita dalam dua perkara. Sebesar apa kamu memberikan maksimal di dalam ketaatan dan ibadah yang kamu lakukan, dan seberapa rasa takut yang ada pada hatimu terhadap api neraka. Semakin besar rasa takut kita kepada api neraka, maka semakin besar rasa iman yang ada di dalam hati kita. Tapi seberapa besar kita merasa aman dari api neraka, maka sebesar itulah kemunafikan telah menguasai dan telah mendominasi hati dan jiwa kita. Makanya semakin orang solih, yang paling dia takutkan adalah neraka. Bapak Ibu pernah mendengar apa yang dikatakan Abu Bakar? Abu Bakar itu manusia yang dipilih oleh Nabi untuk menjadi penggantinya Nabi kalau Nabi sedang dalam kondisi sakit. Abu Bakar itu orang yang putrinya dipilih oleh Nabi untuk dijadikan istri. Abu Bakar itu merupakan seorang Nabi. Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang mana Rasulullah pernah bersabda, kalau ada Nabi setelahku pastilah Abu Bakar itu adalah Nabi. Tapi apa perkataan Abu Bakar ketika menjelang wafatnya? Perkataan Abu Bakar sebagaimana diambil dari beberapa riwayat yang sahih. Perkataan Abu Bakar sebelum meninggal dunia, beliau mengulang sebuah kalimat, laitani kuntu turaba, cobalah saya dulu menjadi tanah dan tidak perlu menjadi manusia untuk mempertanggungjawabkan semua amal yang telah aku lakukan dan apa yang aku kerjakan. Padahal Abu Bakar, Pak, yang telah digaransi oleh Nabi akan bertetangga dengan Nabi kelak di Firdaus yang paling tinggi. Itulah yang dinamakan dengan harga rasa takut kepada neraka. Makanya kalau Bapak ngaji dan ngajinya berkah untuk kita, ngaji yang berkah itu tidak akan sibuk menjadikan kita gampang dan sering untuk terus menghujat orang lain. Tapi kalau ngajinya kita berkah untuk diri kita, itu kita akan menghukum diri kita sendiri daripada menghukum orang lain. Dan kita akan terus merasa rasa takut kepada api neraka itu terbayang-bayang setiap waktunya di depan mata kita. Hari ini entertain, scrolling, media sosial, itu betul-betul telah membuat raib gambaran kita tentang neraka itu hilang, Pak. Sehingga akhirnya rasa takut kepada neraka menjadi musnah, sirna. Sehingga ketika seorang manusia itu sudah tidak ada lagi rasa takutnya dan dia telah merasa aman dari api neraka dan merasa bahwasanya amal yang dia lakukan itu sudah cukup untuk menembus api neraka, maka itulah yang menjadikan dia nanti ketika beramal itu biasa-biasa saja, karena dia merasa bahwasanya amalnya telah cukup untuk memadamkan api neraka, padahal begitu jauh antara dia dengan keselamatan api neraka. Itulah yang menjadikan akhirnya kita mendapati perkataan para ulama, sifat orang mukmin itu tidak pernah merasa aman dari api neraka. Walinya Allah kalau ditanya, mereka tidak pernah pede untuk mengatakan dirinya sebagai orang yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu beliau mengatakan sifat walinya Allah itu justru mereka tidak pernah pede kalau dirinya itu sebagai penghuni surga.
Bukan karena mereka suudon sama Allah, bukan karena mereka berburuk sangka kepada Allah, enggak. Tapi justru karena iman itu yang menjadikan manusia itu tidak pernah pede sebagai penghuni surga. Ketika seseorang itu tidak merasa pede sebagai penghuni surga, maka yang dilakukan itu adalah menambah terus ketaatan untuk memantaskan dirinya sebagai penghuni surga. Makanya walinya Allah itu tidak pernah merasa dirinya sebagai penghuni surga, dan dia tidak pernah selesai dengan perasaan itu sampai dia meninggal dunia. Makanya Abu Hurairah ketika akan meninggal dunia nangis. Abu Hurairah, Pak, yang namanya sampai hari ini begitu harum. Abu Hurairah yang sampai hari ini ribuan orang masih menyebutkan nama Abu Hurairah di majelis-majelis ilmu mereka. Saya saja tadi menyebutkan nama Abu Hurairah sudah 1 kali. Ini baru saya hari ini, belum tadi pagi, belum tadi siang, belum di pondok, belum di pesantren. Padahal beliau sudah meninggal 1400 tahun lebih yang lalu. Amalannya tetap berjalan argunya, Pak. Tapi tahukah kita bahwasanya seorang Abu Hurairah ketika akan meninggal dunia, maka beliau itu dalam kondisi menangis. Lalu anaknya itu sedih melihat abinya itu nangis terus. Lalu anaknya berkata kepada bapaknya, "Apa yang membuatmu meneteskan air mata tidak kunjung berhenti, wahai bapakku?" Lalu bapaknya itu mengatakan, "Safarun tawil." Bapakmu ini akan menghadapi perjalanan yang panjang, nak. Tetapi bekal bapakmu terlalu sedikit pada perjalanan yang begitu panjang. Lalu anaknya ikut nangis, bapaknya juga nangis. Tidak lama setelah itu pingsan, tidak lama setelah itu meninggal dunia. Padahal sekelas Abu Hurairah. Jadi sesungguhnya rasa takut dan merasa tidak aman dari neraka, betul kata Ibnu Taimiyah, itu merupakan sebuah anugerah dari Allah kepada mereka yang terus berusaha betul untuk mendekat kepada Allah. Maka karunia Allah akan Allah berikan kepada mereka dengan rasa takut kepada neraka dan merasa tidak aman dari api neraka setiap waktu. Dan itu tidak bisa direkayasa kecuali itu merupakan mauhibah, itu merupakan pemberian dari Allah. Itu pemberian dari Allah, Pak. Orang yang mereka itu merasa takut dari api neraka setiap waktu dan setiap saatnya, sehingga rasa takut itulah yang akan terus menjadi sebuah kebaikan baginya di hadapan Allah. Orang yang takut kepada api neraka, tidak akan dibuat oleh Allah takut ketika dia meninggal dunia. Dan ada hadis qudsi yang sering saya sebutkan di majelis ini. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, "Wala ujmi'u khawfaini wala amnaini ala abdi." Aku tidak pernah mengumpulkan 2 kali takut kepada hambaku sebagaimana aku tidak pernah mengumpulkan 2 kali aman kepada hambaku. Kalau ada hambaku itu merasa aman dari adabku ketika di dunia, maka ketika mati dia pasti akan ketakutan terhadap adabku semenjak dia ditaruh di atas keranda. Makanya dalam hadis, dalam Abu Hurairah disebutkan kan, Pak, orang yang ditaruh di keranda pada fisiknya ketika kita melihat dengan kasat mata, dia memang diam, Pak. Kita naruh orang di atas keranda, diam. Tapi Nabi memberitahukan kepada kita apa yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata kita. Nabi mengatakan orang yang di atas keranda itu 2. Yang pertama, di atas keranda itu ada yang berteriak-teriak ketika mengatakan, "Ya laitaha aina tadhhabuna biha." Celaka sekali kalian memikulku, kemana kalian itu akan membawaku pergi. Dan dia teriak-teriak, Pak, tapi teriakannya tidak pernah dirasakan oleh manusia, walaupun dia berteriak di dalam keranda itu. Tapi kalau dia adalah orang yang beriman, dan tanda keimanannya apa? Ketika hidup di dunia, dia memiliki rasa takut terus kepada api neraka. Ketakutan kepada api neraka yang menjadikan dia mengatakan tidak sama riba. Ketakutan pada api neraka yang menjadikan dia mengatakan tidak kepada fitnah wanita.
Ketakutan kepada api neraka yang menjadikan dia mengatakan tidak kepada harta yang haram, yang menggiurkan, yang ditawarkan kepadanya, yang mana tidak ada yang tahu perkara itu kecuali dirinya dengan Allah, dan dia tetap mengatakan tidak. Semua rasa takut yang dia miliki dengan bayangan neraka, sampai akhirnya dia terus memberikan rasa takutnya itu dan memelihara rasa takut yang Allah berikan kepada hatinya, tepat ketika ditaruh di atas keranda, dijadikan hatinya tenang, Pak. Dan ketika tepat di atas keranda, apa perkataan orang yang mereka sepanjang hidupnya itu takut kepada neraka? Perkataannya di dalam keranda itu mengatakan, qaddimuni, qaddimuni. Ayo dong, segerakan. Jangan lambat-lambatlah membawaku untuk segera bertemu dan berjumpa dengan liang lahatku. Kenapa dia ingin berjumpa liang lahat, Pak? Pak, kita yang masih hidup saja, kalau sedang takziah, ngelihat lubang liang lahat saja kita masih bergetar, Pak. Ya Allah, pasti kita di tempat itu. Loh, ini meninggal dunia seorang diri, Pak. Kita nanti dibangkitkan seorang diri, nanti dimasukkan ke kubur seorang diri, nanti kita berjumpa kepada Allah seorang diri. Dan ketika dia diletakkan di atas keranda, dia mengatakan qaddimuni, qaddimuni. Kayak seorang petani yang telah menanam dan besok adalah hari panen, Pak. Maka dia menghidupkan alarm jam 3 supaya punya persiapan menyambut hari panennya. Sebagaimana Bapak ketika akan pergi umroh pertama kali, Pak. Bapak kalau mau pergi umroh kan merasakan tenang, seneng, Pak. Lalu travelnya mengatakan kita berangkatnya jam 10. Karena ini penerbangan internasional, persiapannya 4 jam. Berarti jam 6 sudah tiba di bandara. Yang rumahnya di Bekasi, tolong 2 jam sebelum jam 6 sudah mengambil perjalanan menuju ke bandara. Seneng, Pak. Bahkan mungkin ketika kita sedang naik bis, kita mengatakan sama sopirnya, Pak, cepet dong, Pak, khawatir saya telat, padahal baru setengah 6. Dan kata Nabi, orang itu diletakkan di atas kerandanya, maka sesungguhnya dia akan mengatakan qaddimuni, qaddimuni. Kenapa Allah jadikan dia merasa tenang dan merasa aman? Karena rasa takutnya sudah diberikan kepada Allah di sepanjang sisa hidupnya. Makanya kalau kita pernah meninggalkan satu dosa, Pak, karena takutnya kita kepada Allah, terutama ketika saya dan Bapak di tengah kesendirian, ada satu persatu godaan dosa, lalu kita mengatakan tidak karena ingat sama Allah. Bisa jadi apa yang kita tampik dari dosa di tengah kesendirian itu yang akan menjadikan manusia itu akan berkata ketika diletakkan di atas kerandanya, qaddimuni, qaddimuni. Cepatlah. Makanya sunnahnya kalau ada orang yang memikul keranda, sunnahnya tidak boleh terlalu cepat dengan berlari. Dan sunnahnya tidak boleh tidak boleh sunnahnya itu berjalan lambat, berhenti, tidak boleh. Dia agak dicepatkan tapi tidak sampai berlari. Kenapa? Kalau dia orang beriman, sebaik-baik kebaikan yang kalian pikul dan dia ingin berjumpa dengan masa panen dari ibadah dan rasa takutnya kepada Allah. Kalau dia bukan orang beriman, seburuk-buruk benda yang kalian letakkan di atas pundak kalian, maka jangan lama-lama. Kalau itu yang kamu angkat bukan orang beriman. Itulah yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Itulah kenapa sifat ibadur rahman, mereka itu memintanya apa? Rabbana srif anna adzab jahannama inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Karena sesungguhnya orang mukmin itu memiliki dua dan orang munafik memiliki dua. Orang mukmin, kata Hasan Al-Basri, memberikan amalan yang terbaik dan dia tidak pernah merasa aman dari api neraka. Orang munafik beramalnya sedikit apa adanya, ala kadarnya, dan mereka selalu merasa aman dari api neraka. Dan itu sifat yang pertama. Itulah yang menjadikan akhirnya kenapa ibadur rahman menyebutkan doa ini di dalam surat Al-Furqan 65 dan 66. Ini yang kita harus paham yang pertama. Poin yang kedua insya Allah kita teruskan setelah kita melaksanakan sholat isya.
Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita, dan semoga Allah menghidupkan rasa takut pada hati kita terhadap api jahanam. Indonesia itu tidak pernah kekurangan orang pintar. Indonesia itu kekurangan orang yang takut kepada Allah. Indonesia itu butuh seorang guru, seorang mu'alim, seorang murabbi yang takut kepada Allah dan takut kepada neraka jahanam. Indonesia itu butuh pemimpin, bukan yang pintar semata, tapi yang merasa takut dengan nerakanya Allah. Indonesia itu butuh dengan para siswa dan siswi, bukan yang pintar, Pak. Yang pintar mah banyak, tapi kita Indonesia hari ini butuh dengan siswa dan siswi yang mereka merasa takut dengan azabnya Allah. Inilah nilai kebaikan yang paling besar dalam keberkahan pada satu kehidupan bermasyarakat. Allah alam bisawab. Kita teruskan poin yang kedua setelah kita melaksanakan sholat isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Mari kita tutup dengan bareng-bareng kita kembali melafadzkan doa ini. Semoga doa ini kita hafalkan sembari nanti kita pulang, sembari nanti mengulang-ulang sebelum kita tidur. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Siapapun yang pernah berzina, segeralah bertaubat, karena azab neraka itu memusnahkan dan mematikan. Siapapun yang pernah memegang kulitnya wanita dan kulitnya laki-laki yang bukan halal, segeralah bertaubat, karena sesungguhnya azab jahanam itu membinasakan. Siapapun yang pernah makan riba, segeralah bertaubat. Siapapun yang pernah memakan yang haram, segeralah bertaubat, karena sesungguhnya Allah sudah mensifati neraka itu gharama. Neraka itu membinasakan. Sakitnya tidak pernah ada jeda walaupun 1 detik. Setelah kita mengetahui poin yang pertama, bagaimana doa ini memberikan kepada kita sebuah kurikulum bahwasanya seorang mukmin adalah mereka yang tidak pernah merasa aman dari azab neraka, sebagaimana orang-orang yang dinobatkan surga dari kalangan para sahabat, mereka pun tidak pernah merasa aman dari api neraka. Inilah yang menjadikan kita terus meminta kepada Allah. Kita memohon kepada Allah supaya Allah memberikan rasa takut yang tumbuh pada hati kita, baik ketika kita di tengah keramaian manusia ataupun ketika kita di tengah kesendirian manusia. Karena sesungguhnya untuk menjadi takut kepada Allah di tengah keramaian itu gampang, tapi menjadi takut kepada Allah di tengah kesepian dan di tengah kesendirian itu yang paling sulit dan paling susah. Makanya ada kata-kata paling menohok yang pernah ditulis oleh seorang ulama, saya lupa, tapi kalimatnya tidak pernah saya lupakan. Beliau mengatakan, jangan menjadi walinya Allah ketika di tengah keramaian, tapi menjadi walinya setan di tengah kesendirian. Banyak orang kalau di tengah banyak orang lain, maka dia seakan-akan menjadi hamba yang takut kepada Allah. Tapi ketika mereka berada di balik gelapnya kamar yang dia miliki, di balik banyak orang yang tidak mengenal dirinya, pada saat itulah kadang-kadang orang menjadi dirinya sendiri. Dia ternyata bukan walinya Allah, tetapi dia walinya syaitan ketika di tengah kesendirian. Tidak salah kalau Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada kita, dirimu adalah pada saat ketika kamu sedang sendirian, disitulah nilai kadar ketakwaanmu secara benar. Dan itulah yang kita minta kepada Allah, supaya Allah memberikan rasa takut kepada kita, dan rasa takut itu menghalangi kita untuk berbuat kemaksiatan dan berbuat dosa di dalam perjalanan kehidupan kita. Yang kedua, pelajaran yang kita dapatkan adalah bagaimana seorang hamba yang beriman ketika mereka meminta keselamatan di akhirat, jangan hanya meminta supaya kita sekedar masuk surga, karena sesungguhnya yang memasuki surga itu ada dua, Pak. Ada yang memasuki surga langsung dengan tidak mencicipi api neraka, tetapi ada yang memasuki surga dengan mencicipi api neraka. Makanya sesungguhnya orang yang memasuki surga itu nanti berproses dan bertahap. Maka sesungguhnya ada yang memasuki surga langsung, dia tidak melalui hisab. Jumlahnya ada 70.000 orang yang memasuki surga tanpa hisab, dan mereka tidak pernah melihat api neraka dan tidak pernah mencicipi api neraka.
Tapi ada orang yang memasuki surga, dia dicelupkan dulu kepada api neraka dan baru dimasukkan ke dalam surga. Makanya nanti ada orang-orang yang ketika mereka agak terlambat dimasukkan surga, mereka nanti diambil dari neraka disebabkan mereka mendapatkan syafaat. Bisa jadi syafaat dari Nabi, bisa jadi syafaat dari teman-teman mereka yang salih. Maka ketika mereka memasuki surga, mereka memiliki gelar. Gelarnya adalah Al-Jahannamiyun. Al-Jahannamiyun itu apa? Al-Jahannamiyun itu adalah residivis api neraka. Itu ada gelarnya untuk mereka. Ketika mereka mendapatkan gelar Al-Jahannamiyun, lama-lama mereka tidak nyaman dan mereka berdoa kembali sama Allah supaya nama itu tidak lagi disematkan kepada mereka dan Allah yang menghapuskan gelar itu, sehingga mereka betul-betul menjadi penghuni surga tanpa memiliki notifikasi latar belakang kalau dulunya mereka pernah masuk ke dalam neraka dahulu. Tapi dari penjelasan Nabi dalam hadis itu akhirnya kita memahami, lalu kita kaitkan dengan surat Al-Furqan 65-66. Surat Al-Furqan 65 dan 66 itu mengajarkan kepada kita bahwasanya bukan hanya sekedar masuk surga, tetapi pastikan jangan sampai kita mencicipi api neraka. Makanya kalimat yang disampaikan di dalam ayat ini tidak mengatakan Rabbana b'id anna jahannam. Allah tidak mengabadikan doanya hamba-hamba yang beriman dengan mengatakan, ya Allah jauhkanlah kami dari api neraka. Karena yang jauh itu masih bisa ngelihat, Pak. Yang jauh itu masih bisa ngelihat. Tapi kalimat yang disampaikan, ada perkataan bagus dari Imam Qurtubi, sesungguhnya perkataannya itu Rabbana srif anna. Rabbana srif anna itu pandangannya itu enggak sama sekali, enggak sama sekali itu ngelirik ke neraka. Saking jauhnya mereka dari api neraka. Dan mereka nanti memasuki surga itu langsung tanpa mencicipi api neraka. Makanya maaf, jangan pernah punya prasangka yang kita tidak sadari kalau prasangka itu merupakan prasangka yang datang dari kebutuhan kita. Gimana prasangka kita yang ditunggangi dengan kebutuhan? Banyak di antara kita itu sering merasa dan tidak secara langsung itu suka berkata, alah tidak apa-apalah masuk neraka dulu, yang penting nanti ujungnya masuk surga. Ini perkataan yang tidak pernah diucapkan oleh orang solih terdahulu dan maupun yang terakhir. Tidak apa-apalah masuk neraka dulu, yang penting masuk surga. Yang penting masuk surga itu udah kalimat salah. Karena sesungguhnya di dalam surat Al-Furqan mengkoreksi dan mengevaluasi, bukan yang penting masuk surga, yang penting itu selamat dari api neraka. Karena kalau tempatnya kita sudah diselamatkan api neraka, tidak ada tempat kembali kita kecuali surga. Makanya kalimat yang diucapkan oleh kita kalau sudah bicara tentang neraka itu sejauh-jauhnya dari neraka. Dan kalau kita meminta surga, sebaik-baiknya kita meminta surga kepada Allah. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausal a'la. Kalau kalian itu minta surga, mintalah surga itu yang paling tinggi, dan surga yang paling tinggi namanya surga Firdaus. Mintanya itu surga yang paling tinggi. Dan kalau kalian meminta perlindungan dari neraka, jangan hanya selamat dari api neraka, tapi jauhkanlah sejauh-jauhnya sampai dialihkan pandangan kita tidak ngelirik kepada api neraka, sampai akhirnya nanti kita betul-betul memasuki surga tanpa merasakan kengerian ketika melihat api neraka. Para ulama lalu berkata di dalam tafsir, manusia itu nanti ketika melihat neraka dalam dua kondisi, Sebelum nanti kita melewati sirat, ada manusia yang mereka nanti pastinya akan melihat neraka sebagaimana pada surat Maryam. Dan semuanya orang sebelum mereka memasuki surga, tidak ada yang tidak bergetar ketakutan ketika melihat neraka kalau mereka belum memasuki surga. Karena itu merupakan bayangan yang paling mengerikan. Makanya ada satu hadis yang disebutkan Nabi, ketika manusia sudah di atas sirat, fala yadhkuru ahadun ahadan, tidak akan ingat siapapun kecuali dia ingat hanya dirinya sendiri. Kalau sudah ngelewatin sirat, ibu tidak ingat anaknya, suami tidak ingat istrinya, istri tidak ingat suaminya, dan tidak ada yang diingat kecuali dirinya sendiri. Kenapa? Karena tepat di bawahnya itu api neraka. Fala yadhkuru ahadun ahadan. Yang kedua, kita akan melihat neraka kalau sudah memasuki surga, Pak.
Kalau kita sudah memasuki surga, lalu kita melihat neraka, sudah tidak ada lagi gemetar. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkan rahmatnya Allah. Dan rahmat itu yang membuat kita tidak lagi memiliki rasa khauf dan huzn. Khauf itu rasa takut, huzn itu rasa khawatir dan kesedihan. Makanya dalam beberapa riwayat, tidak semua riwayat, dalam beberapa riwayat ahli tafsir mengatakan setiap rumah di antara para penghuni surga memiliki 4 pintu. Ini di dalam beberapa tafsir dijelaskan. Jadi kalau nanti kita mendapatkan rumah kita di surga, rumah kita itu memiliki 4 pintu. 1 pintu merupakan pintu ketika kita melewati pintu itu berjumpa dengan Allah dan melihat wajahnya Allah tanpa batas, sebagaimana kita melihat rembulan di tengah bulan. Itu 1 pintu itu. Pintu yang kedua adalah pintu ketika para gulam, para pelayan-pelayan surga itu memasuki rumah kita tanpa lelah, tanpa letih. Mereka bergerak ka'annahum lu'lu'um maknun, sebagaimana mutiara yang tersimpan, dan mereka tidak pernah berhenti untuk terus melayani kita. Itu pintu yang kedua, tidak campur-campur pintunya. Yang ketiga yaitu pintunya para bidadari. Ketika kita akan memasuki ke tempat kemah-kemah, karena setiap rumah kita bersama dengan istri kita, dan setiap kemah di situ para bidadari bagi laki-laki penghuni surga. Kenapa tidak ada bidadara, Ustadz, bagi kami para wanita? Karena wanita itu fitrahnya tidak butuh banyak laki-laki, tapi butuh 1 laki-laki yang bertanggung jawab. Kalau laki-laki fitrahnya adalah bersama dengan perempuan dan bidadari ketika mereka taat kepada Allah. Makanya mereka ada sebuah khaimah min lu'lu', dari permata, di mana itulah tempatnya para bidadari. Dan ibu-ibu nanti tidak usah nanya, bisa nggak khusus untuk pintu itu kami kunci, Ustaz? Tidak bisa, tidak bisa. Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Karena kita ketika di depan pintu surga sudah dicabut rasa ghil, dan termasuk rasa ghil itu para ulama menjelaskan termasuk di dalamnya adalah ghirah, cemburu itu sudah tidak ada. Kenapa ibu-ibu tidak memiliki rasa cemburu? Ada penjelasan bagus dari Syekh Utsaimin. Karena wanita-wanita surga itu tahu kelasnya, dan dia tidak pernah repot dengan para bidadari yang bukan kelasnya mereka. Bagus nggak kalimat ini? Atau jangan-jangan tidak paham? Kenapa para wanita itu mereka tidak memiliki rasa cemburu? Berdasarkan surat Al-Hijr tadi, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Yang kedua, karena sesungguhnya wanita-wanita dunia yang memasuki surga, dia tahu kelasnya dia. Kelasnya dia itu tidak dibenturkan dan tidak usah untuk dicemburukan dengan para bidadari yang levelnya bidadari itu di bawah mereka. Jadi mereka tidak cemburu sama bidadari. Kenapa? Karena levelnya bidadari itu di bawah levelnya mereka, Pak. Jadi mereka tidak ada cemburu. Alah, sama bidadari, cantikan saya. Karena kita tentunya sepakat, mana lebih cantik, Pak? Bidadari atau para wanita dunia yang memasuki surga, Pak? Tidak usah takut, jawab aja jujur. Yaitu para wanita di dunia yang memasuki surga. Dan saya sudah sampaikan berkali-kali, kenapa kok wanita di dunia ketika memasuki surga itu mereka lebih cantik dan levelnya itu level up-nya dibandingkan para bidadari? Karena bidadari hanya diciptakan untuk menjadi objek kenikmatan. Tapi wanita di dunia yang memasuki surga, mereka menjadi subjek dari berbagai macam ujian yang mereka lalui, dan mereka menyempurnakan satu persatu ujian itu sampai mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga. Makanya mereka nggak level untuk cemburu sama bidadari. Jangan dicoba ini di dunia, Pak. Bisa panjang. Nggak usah cemburu, bukan levelmu, nggak bisa. Itu di dunia. Berarti kalau masih cemburu berarti fix dan confirm kita masih di ceker bambu apus. Kan bukan di surga. Maka sesungguhnya itu pintu yang itu. Pintu yang keempat, pintu untuk melihat penduduk neraka ketika mereka disiksa. Ini saya pernah ketika ngomong kayak gini, Pak, di sosial media ada yang komennya ndak sopan. Sebenarnya komennya ndak apa-apa, ndak sopannya yang saya nggak suka. Ngomong kayak ginian ada dalilnya enggak?
ngomong tanpa ini. Kenapa sih nggak bisa bertanya yang baik kalau memang bertanya dalil? Maka sesungguhnya ada dalilnya dari banyak kitab tafsir para ulama. Maka yang keempat itu merupakan pintu di mana dia bisa melihat api neraka dan bisa melihat bagaimana penduduk api neraka disiksa. Untuk apa? Menambah rasa kenikmatan. Bahwasanya dulunya ketika dia meninggalkan maksiat itu menjadikan dia mendapatkan kenikmatan paripurna ketika mereka di surga. Akhirnya apa? Mereka tertawa, mereka tersenyum untuk membalas ketika mereka dulu ditertawakan pada saat beriman di dunia. Karena apa? Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Karena ketika mereka di dunia mereka ditertawakan, dan nanti ketika di surga mereka tertawa. Dan itu hal yang lumrah. Itu bukan berarti kita pendendam, bukan. Sama ketika Nabi ketika mendapati dalam perang Badar, lalu Abu Jahal meninggal dunia, Umayyah bin Khalaf meninggal dunia, apa perkataan Nabi? Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum ma wa'ada rabbuna haqqo? Kalian telah dapati enggak apa yang dikatakan oleh Rabb kami itu benar? Kenapa itu diucapkan Nabi? Seakan-akan Nabi pengen mengatakan, tuh, tahu kan apa yang saya dakwahkan itu tidak salah. Itu bukan menggambarkan dendam, enggak. Itu menggambarkan iman sama hari akhir. Bahwasanya semuanya itu kita benarkan ketika datang dari Allah. Jadi 4 pintu itu, Pak, kita nanti dapat, Pak. Makanya akhirnya kalimat yang indah itu di sini tidak mengatakan ib'at anna. Ba'uda artinya dijauhkan. Kenapa tidak mengatakan ib'at anna? Jauhkanlah dari api neraka. Kan kalimat yang sering beredar secara common di pikiran kita kan harusnya jauhkanlah kami dari api neraka. Tapi kenapa kalimat yang ada di dalam surat Al-Furqan itu palingkanlah wajah kami dari api neraka? Karena kalau dijauhkan masih bisa ngelihat, Pak. Tapi kalau dipalingkan itu sejauh-jauhnya sampai dia nggak bisa ngelihat api neraka. Dan itu merupakan sebuah kenikmatan paripurna ketika seseorang memasuki surga tanpa mencicipi api neraka. Jangan sekali-kali di antara kita merendahkan neraka, karena bisa jadi kalimat itu akan menjadi kalimat yang paling kita sesali di akhirat. Innal abda la yaqulu bil kalimah ma yara fiha ba'san illa abadallahu minha sab'ina kharifan finnar. Hati-hati terhadap ucapan, kata Rasulullah fima makna. Ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat dan satu kata yang dia pandang kalimat itu biasa, tapi dari kalimat itu dia dibenamkan ke dalam api neraka sejauh 70 musim. Saking dalamnya dia dimasukkan ke neraka. Hati-hati ucapan kalau sudah berkaitan sama neraka. Ingat Bapak, fenomena sekitar setahun yang lalu, ada fenomena AI ketika baru muncul dan menghebohkan dunia sosial media. Lalu konten kreator membuat konten-konten AI dengan nada bercanda. Wah, di neraka lagi mandi bersama para selebriti. Walaupun itu bercanda, kita tidak pernah sadar perkara apa yang membuat kita bercanda, dan perkara itu bisa membuat murka zat yang membuat neraka itu. Kadang meremehkan itu lebih berat daripada dosanya sendiri, Pak. Makanya dalam Islam itu tidak boleh bermain-main dengan api neraka. Boleh bercanda dalam Islam, tapi tetap ada kaedahnya dan tetap ada aturannya. Sama Allah, sama Rasul, surga dan neraka jangan pernah main-main. Karena perkara itu tidak diperkenankan untuk dijadikan bahan lelucon dan bahan bercandaan. Alah Ustadz, terlalu ekstrim agama Islam tuh kalau akhirnya bercanda jadi atur-atur. Loh, kok ekstrim? Kamu di bandara saja tidak boleh bercanda sembarangan. Coba aja kamu di bandara, kamu bercanda dengan menggunakan kata bom. Walaupun kamu berkilah itu bercanda, tetap kamu ditangkap oleh petugas bandara dan pasti diproses secara hukum. Kalau bandara saja ada boundaries ketika kita sedang bercanda, agama kita pun juga ada batasan yang harus kita mengerti. Makanya yang kedua yang kita selalu minta itu apa? Yaitu palingkanlah wajah kami dari neraka. Bukan hanya dijauhkan, tapi betul-betul dipalingkan supaya kita tidak perlu melihat api neraka. Dan itu merupakan salah satu di antara hal besar. Sampai pemilihan kalimat doanya itu menggunakan kalimat isrif dud, bukan dengan kalimat ib'at anna. Karena sesungguhnya dijauhkan itu dipalingkan, berarti betul-betul kita langsung masuk surga dan tidak perlu kita merasakan kengerian ketika menjumpai api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita dapatkan,
bahwasanya disitulah kita mendapati bahwasanya takut kepada api neraka itu bukan bertabrakan dan berlawanan dengan keikhlasan, tapi itu merupakan bagian dari perintah yang Allah sampaikan kepada kita. Sering sekali kita mendapatkan sebuah narasi dari sebuah informasi yang mengatakan janganlah beribadah karena surga dan jangan meninggalkan dosa karena neraka, berarti kamu tidak ikhlas semata-mata murni kepada Allah. Sering kita mendengar kata-kata itu, sering. Dan biasanya kalau ditelusuri lagi, mana dalilnya? Dalilnya lirik lagu. Nah, itu tidak boleh. Mari kita bedah, Pak. Sesungguhnya ketika kita melakukan ketaatan karena surga dan ketika kita meninggalkan kemaksiatan karena takutnya kita kepada neraka, itu merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah langsung. Fattaqun naro. Bukankah Allah yang mengatakan takutlah kalian kepada neraka? Sebagaimana ketika Allah memerintahkan sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin, bergegaslah kamu menuju kepada ampunan dan kepada surganya Allah. Beramal karena ingin mendapatkan surga itu merupakan bagian dari rumpun keikhlasan, dan ketika meninggalkan dosa karena takutnya dan ngerinya hati kita ketika melihat neraka, itu pun bagian dari rumpun keikhlasan. Jadi tidak bertentangan dengan nilai keikhlasan pada hati kita, enggak. Kamu beramal karena surga itu bagian dari rahmat, dan kamu meninggalkan dosa karena kamu takut kepada neraka, maka itu merupakan bagian dari sifat adab Allah yang pedih, maka itu merupakan bagian dari keikhlasan dan tidak bertentangan dengan keikhlasan. Kapan kita beribadah itu hilang keikhlasan kita? Kalau beribadahnya kita karena dunia, kalau ibadah kita karena pujian, nah itu baru tidak ikhlas. Tapi kalau kamu beribadah karena surga, itu merupakan bagian dari rumpun keikhlasan. Dan kalaupun kamu meninggalkan maksiat karena kamu takut kepada neraka, itu pun juga rumpun keikhlasan. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk takut kepada neraka dengan seluruh azab yang Allah sampaikan sebagian beritanya dan informasinya melalui Al-Quran dan melalui berita-berita yang disabdakan oleh Rasulullah. Kenapa Allah sampaikan beberapa penjelasan tentang neraka itu detail? Supaya kita memiliki rasa takut kepada neraka itu. Mengingat surga memberi kekuatan, mengingat neraka membangun kesadaran. Dan ketika kita mengingat neraka dan takut kepada neraka, itu pun merupakan bagian dari kita takut kepada Allah. Karena neraka dan Allah itu merupakan antara Allah dengan sifatnya. Karena dengan sifatnya Allah yang adil, Allah membuat neraka. Dengan sifatnya Allah yang rahmat, Allah membuat surga. Dan tidak usah dipisahkan antara rahmatnya Allah dengan surga, antara rahmatnya Allah ketika menciptakan surga dengan zatnya Allah. Jangan dipisah, Pak. Itu satu. Jangan dipisahkan antara adilnya Allah ketika membuat neraka dengan zatnya Allah. Itu satu. Jadi kalau kamu takut kepada neraka, kamu takut kepada sifat keadilan Allah ketika membuat neraka untuk membalas setiap orang sesuai dengan ganjaran perbuatannya. Jangan dipisah-pisah. Janganlah kita beribadah karena surga dan neraka, itu namanya tidak ikhlas. Allah membuat surga itu karena rahmatnya, dan Allah membuat neraka itu karena sifat adilnya. Makanya orang yang memasuki neraka karena keadilan Allah, dan orang yang memasuki surga karena belas kasihan Allah kepada kita, Pak. Maaf ya Pak, rahmat itu artinya belas kasihan Allah. Makanya maaf, cinta tertinggi itu justru mengasihani. Kalau dalam kaidah, kalau orang Indonesia itu kan paling anti dikasihani dan mengatakan, maaf ya mas, jangan mencintai saya karena kasihan. Justru kasihan itu yang paling lama, yang paling awet itu kasihan. Karena Allah itu mencintai kita itu karena kasihan, Pak. Kalau karena kita nggak dikasihani sama Allah, wah babak belur kita. Tapi karena Allah kasihan, rahmat itu artinya kasihannya Allah sama kita. Allah menciptakan surga. Kenapa kita memasuki surga? Karena rahmat, Pak. Karena amal kita tidak sebanding dengan properti yang Allah sudah sediakan ketika Allah menciptakan surga. Kenapa? Seluruh ibadah kita itu tidak akan sepadan dengan properti di surga, walaupun cuma satu jengkal. Sambilkan analogi yang gampang, Pak, supaya kita paham artinya kenapa kita memasuki surga bukan amal, Ustaz, tapi karena rahmat. Gini, Bapak tahu hari ini properti yang paling mahal di mana? Bukan Los Angeles, bukan Beverly Hills,
Tapi properti yang paling mahal di atas muka bumi ini di mana? Di pelataran Masjidil Haram. Per meternya Pak bisa ratusan miliar per meternya. Orang semacam saya hidup mati, hidup lagi, mati lagi, beli 1 meter belum bisa Pak. Kalau Pak Aiban mungkin 4 kali dia hidup mati, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Karena apa? Saking mahalnya properti di pelataran Masjidil Haram. Kalau saya bekerja Pak, setiap hari saya bekerja, saya mendapatkan upah 100 juta, mungkin saya membutuhkan waktu 80 tahun, 90 tahun baru bisa 1 meter Pak. Saking mahalnya properti di sekitar Masjidil Haram. Itu baru pelataran Masjidil Haram, apalagi surga. Makanya tidak ada orang yang mau masuk surga itu karena amal Pak. Karena apa? Amalnya dibandingkan properti yang Allah pilih ketika membuat surga tidak sepadan Pak. Makanya jangan sombong dengan amal, karena yang memasukkan kita ke surga semata-mata rasa kasihan Allah. Kasihanlah sama Umar Mita ini, ya sudah, aku masukkanlah ke surga. Kasihan sama Haiban karena sudah membuat puisi dan pantun. Masalah kamu ke surga. Rasa kasihan itu mahal Pak. Makanya para ulama salaf itu apa? Lebih baik dikasihani, karena itu long lasting Pak. Kalau bapak dan ibu dicintai karena kasih sayang, kasih sayang itu bisa hilang karena kecewa. Tapi kalau dikasihani, long lasting, dia lama dia. Makanya Allah tidak menggunakan kata yuhib, tapi Allah menggunakan kata yarham ketika menggunakan kata rahmat ketika bicara konteks surga. Kenapa tidak menggunakan kata cinta ketika konteksnya membuat surga? Karena kalau menggunakan kata cinta berarti amal kita belum cukup mendapatkan surga. Tapi Allah menggunakan sifatnya apa? Rahmat ketika menciptakan surga. Maka disitulah kita akhirnya memahami orang mukmin itu bukan hanya masuk surga, tapi orang mukmin itu selamat dari neraka dan betul-betul tidak melihat api neraka kecuali langsung masuk surga. Itulah arti keselamatan. Itulah yang dipilih oleh ibadur rahman. Itu sifat yang kedua atau poin yang kedua. Ya. Poin yang ketiga tadi keikhlasan, bahwasanya jauh dari api neraka itu tidak menghilangkan keikhlasan. Poin yang keempat itu menjelaskan kepada kita ada kata goroma Pak. Goroma itu kebinasaan. Di dalam doanya Allah menyebutkan Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Kata gharama itu membinasakan. Artinya kata gharama itu sebagian ahli takwil itu menerjemahkan, kenapa orang-orang yang beriman itu mensifati untuk menakuti diri mereka terhadap api neraka, mereka mensifati api neraka itu gharama, karena gharama itu membinasakan, yang artinya semua kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia sekalinya mereka dicelup kepada api neraka, semua kemaksiatan itu tidak tersisa kenikmatan walaupun hanya sejengkal dan secuil kuku, hilang. Makanya ini dikaitkan dengan hadis. Dalam hadis yang panjang dikaitkan nanti pada waktu ketika seluruh manusia itu dikumpulkan, Allah akan memanggil 2 orang. Yang pertama siapa yang dipanggil oleh Allah? Orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, hampir-hampir tidak pernah merasakan penatnya hidup, perihnya hidup, kesusahan di dalam hidup, tidak pernah sama sekali. Tapi dia penghuni neraka Pak. Dia bermaksiat, tidak pernah sama sekali dia merasakan penat, perih dan apapun. Hidupnya lempeng, enak, nikmat, empuk hidupnya. Tapi dia penduduk neraka. Ini dipanggil, kamu datang, fulan. Dia datang. Orang seluruh yang ada di muka mahsyar itu, mereka tahu ini orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Kalau dalam konteks kekinian mungkin ya, kalau boleh saya ilustrasikan, ini hanya ilustrasi saja, kayak orang Elon Musk gitu. Wah, nggak pernah sama sekali, susah mungkin. Yang kedua yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang paling susah hidupnya di dunia, dengan bertubi-tubi penderitaan yang tidak ada ujungnya dan deritanya tiada akhir. Tapi dia orang beriman dan masuk surga.
Maka dipanggil oleh Allah, terjadilah dialog dengan Allah, dan dialog ini didengarkan oleh seluruh penduduk mahsyar dari timur ke barat, utara ke selatan, sebelum masing-masing akan dihisap sesuai dengan porsi amal dan perbuatan yang telah mereka lakukan. Dipanggil, Pak, yang hidupnya senang-senang dengan maksiat, zina, semuanya lah. Tidaklah dia nunjuk perempuan kecuali perempuan itu harus ditidurin, semuanya nikmat, tapi dia penduduk neraka. Lalu Allah ambil, fayasbagu finnari sabghatan, lalu Allah ambil dia, ini ilustrasi doang, kita tidak mentakif. Allah ambil, Allah mencelupkan dia ke dalam neraka, cep, langsung ditarik sama Allah. Lalu Allah bertanya kepadanya, kamu orang yang paling nikmat dulu hidup di dunia, semua kemaksiatan sudah kamu cicipin semuanya, dan kamu baru saja dicelupkan ke api neraka, satu celupan, padahal nanti kamu kekal di dalam neraka. Lalu Allah menutup closingnya, fima makna, saya lupa matannya secara benar, tapi fima makna. Lalu Allah bertanya, hal marorta min na'imin qattun, masih tersisa enggak nikmatnya dulu, tidur, zina, milih perempuan, zinain orang, makan riba, masih tersisa enggak semua itu setelah aku celupkan kamu ke neraka? Maka orang itu mengatakan, ya Allah, tidak ada yang tersisa dari kenikmatan, dari kemaksiatan itu sedikit pun setelah engkau celupkan aku ke dalam api neraka. Seakan-akan, Pak, diksinya, kalau boleh saya menggambarkan diksinya dengan kalimat yang lebih mudah, satu celupan api neraka itu, Pak, menghapuskan jutaan kenikmatan dari riba, dari zina, dari khamr, semuanya hilang, seketika hilang. Satu celupan saja, padahal itu nanti kekal di dalam neraka. Itulah yang dimaksudkan dengan kata goroma. Jadi sekalinya apinya hilang, Pak, memori tentang kenikmatan di dunia ketika bermaksiat itu hilang seketika, ya kan? Orang kalau di penjara, Pak, masih bisa ngerasain, Pak, nikmatnya dia ketika misalkan korupsi, lalu di penjara dia korupsi misalkan 2 triliun, lalu di penjara 2 bulan misal, lalu di dalam penjara dia masih bisa ketawa-ketawa, Pak, karena dia masih bisa ingat kebaikan. Nah, masih ada uang 2 triliun, nggak apa-apalah saya jalani 2 bulan, dia masih bisa ketawa. Itu namanya bukan goroma, Pak, itu namanya iqab, hukuman, tapi masih tersisa kenikmatan-kenikmatannya. Neraka tidak disifati dengan kata iqab, tapi neraka disifati dengan kata goroma. Goroma itu membinasakan sehingga akhirnya tidak ingat sama sekali. Dari yang tersisa dari kenikmatan itu, walaupun secuil pun tidak tersisa. Dan mereka yang terjadi adalah penyesalan. Makanya ketika sudah goroma, permintaan penduduk neraka itu apa? Permintaan penduduk neraka itu asalnya bertahap, Pak. Minta surga, minta diampuni, minta dikeluarkan, minta setetes air kepada penghuni surga. Karena nanti dia dialog dengan penghuni surga, Pak. Minta saya air. Ketika semua permintaan itu nggak dapat, semakin permintaan itu semakin turun, Pak. Bargaining positionnya semakin turun. Akhirnya apa? Ujungnya terakhir lagi, nanti mintanya apa penduduk neraka itu? Mintanya satu, mati. Dan itu pun sudah tidak bisa. Kenapa? Karena mati sudah ditiadakan oleh Allah ketika awal manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Bapak kan tahu kan? Dalam hadis, ketika orang baru kumpul di padang mahsyar, apa yang dipanggil oleh Allah? Dalam satu hadis yang sahih, ketika manusia baru dikumpulkan di padang mahsyar, maka pertama kali Allah memanggil, ainal maut, mana kematian itu? Mati nanti sudah datang. Diserupakan oleh Allah sebagaimana domba, lalu disembelih oleh Allah, dan setelah itu tidak ada lagi kematian. Makanya ketika penduduk neraka minta mati, mereka nggak dapat. Makanya Allah menjelaskan, la yamutu fiha wala yahya, tidak hidup, tidak mati. Dan itulah puncak dari kata goroma. Sebagian ahli tafsir menafsirkan apa? Sebagian ahli tafsir itu menafsirkan nanti ketika penduduk neraka itu di neraka, mereka diminta untuk mengembalikan nikmat yang mereka dulu pergunakan untuk maksiat. Mana itu? Zakarmu yang dipakai dulu untuk maksiat.
Mana itu nikmat yang kamu jumpai ketika kamu zina? Mana itu uang yang kamu pakai untuk bermaksiat dan berbuat dosa? Ditagih sama malaikat untuk dikembalikan kepada Allah, karena dia dipakai untuk perkara yang Allah benci dan dia tidak bisa mengembalikan itu. Sebagian ahli tafsir, tapi saya condong pada tafsir yang pertama. Jadi kata ghoroma itu menjelaskan kepada kita bahwasanya Masya Allah, dia betul-betul membinasakan. Lalu saya sambung hadis tadi Pak. Yang kedua, siapa yang dipanggil kedua oleh Allah? Yang hidupnya paling tragis, yang deritanya tidak ada akhir. Ya, kalau ngelamar akhwat ditolak, ngelamar kerja tidak diterima, kalau datang tidak dihitung, pulang tak diantar, datangnya tak menggenapkan yang ganjil, paling perih lah hidupnya Pak. Tapi dia orang beriman Pak. Maka Allah berkata kepadanya, kamu orang yang paling menderita ketika hidup di dunia. Ya Allah, ya saya paling menderita, nggak ada yang mengalahkan penderitaanku. Akulah orang yang paling malang di dunia. Dan itu betul Pak, bukan hanya lirik nyanyi dangdut, itu betul-betul liriknya dia hidupnya. Saya orang paling menderita. Lalu Allah mengatakan ini tempat surga, dan tempat ini yang kamu nanti dimasukkan. Lalu Allah celupkan dia ke dalam surga, satu celupan tok, celup, ditangkat oleh Allah untuk menjadi tester sekaligus menjadi hanes review dan hanes testimoni. Lalu diletakkan di depan seluruh manusia, ditanya sama Allah, kamu orang yang paling menderita hidup di dunia, tapi kamu penduduk surga, dan baru saja aku celupkan kamu ke surga. Fayasbagu fil jannah sabqatan, saya celupkan kamu ke surga satu celupan saja, padahal nanti kamu kekal di dalam surga. Langsung Allah menutup closing dialognya dengan kalimat yang indah. Masih tersisa enggak penderitaan, bangun tengah malam, sabar memaafkan orang, dihujat sama orang kamu diam, ridhoi, kamu sakit, bertubi-tubi mendapatkan rasa perih dalam hidupmu. Masih tersisa enggak ketika baru dicelupkan ke surga? Maka seketika orang itu berkata, ya Allah, tidak ada yang tersisa kecuali semuanya kenikmatan dan kebahagiaan ya Allah. Padahal dia belum masuk ke surga. Itulah yang dimasukkan oleh Allah, fa'ammal ladzina su'idu fafil jannah. Orang yang bahagia itu ya nanti kalau sudah di surga. Makanya kalau hidup di dunia itu Pak, tujuan hidup itu bukan bahagia. Tujuan hidup itu beribadah. Ada yang susah, tapi itulah cara dia beribadah kepada Allah. Ada yang gampang. Makanya maaf, jangan menyembah kepada Allah dalam satu huruf dan satu kondisi. Kalau Bapak beribadah, terus ibadah Bapak itu mendatangkan kebaikan, Bapak terus beribadah. Tapi kalau Bapak beribadah, sekalinya Bapak ketika beribadah terus-menerus tiba-tiba mendapatkan ujian, Bapak meninggalkan ibadah. Jangan. Karena tujuan kita beribadah itu bukanlah kebaikan hidup, tapi tujuan kita hidup itu beribadah kepada Allah, walaupun terkadang ibadah kita mendatangkan ujian. Ya, ini termasuk framework yang harus kita luruskan dulu, Pak. Kalau enggak berbahaya. Saya beribadah supaya hidup saya sejahtera. Enggak mesti yang ibadahnya itu mempeng, hidupnya sejahtera. Bisa jadi ujiannya banyak, Pak. Dan Allah pengen mengujinya. Saya masih ingat kisah nyata yang disampaikan bapak saya. Bapak saya itu menceritakan tentang kisah hidup untuk menjadi hikmah untuk saya. Nang, kamu ingat-ingat ya, jangan sampai murtad. Itu kalimatnya bapak. Karena bapak punya teman murtad, padahal dulunya seorang dai. Jadi bapak punya teman seorang dai, dulunya beliau dakwah di Pusroh, Pak. Pusroh tahu? Pusat Rohani TNI. Ibadahnya kenceng, sedekahnya kenceng, semuanya kenceng. Tapi ketika memiliki anak pertama lahir, anaknya buta. Kaget dia, tapi tetap masih mengendalikan hatinya. Anak yang kedua buta, kaget lagi dia. Anak yang ketiga buta, Pak. Setelah itu tidak mau beribadah. Apa yang dikerjakan olehnya? Yang dikerjakan demonstratif untuk menyindir orang yang taat. Orang sholat Jumat, dia tarik itu kursi, diletakkan di depan pintunya, dia duduk, ngeliatin tetangga-tetangganya pergi ke masjid. Apa komentarnya?
Ngapain kamu ibadah? Allah ndak ada. Oh, saya minta anak satu supaya ndak buta aja nggak dikasih. Berarti Allah ndak ada. Ada orang yang beribadah kepada Allah itu satu huruf, Pak, satu keadaan. Kalau baik dia beribadah, tapi kalau dia nggak mendapatkan kebaikan, dia nggak mau beribadah. Jangan. Ibadah itu bukan membuat kita sejahtera dan sentosa, ndak, Pak. Ibadah itu supaya kita punya kekuatan kalau ujian itu datang. Makanya saya kurang sependapat kalau sama ustadz, kalau seorang ustadz itu mengatakan taatlah supaya hidupmu sejahtera. Belum tentu yang taat itu hidupnya sejahtera. Abu Kilabah, apa kurangnya beliau dalam taat? Ujiannya bertubi-tubi, matanya buta, tangannya buntung, kakinya tidak bisa jalan. Padahal orang yang sangat taat kepada Allah. Itu kuasanya Allah. Tujuan kita hidup bukan bahagia, tujuan kita hidup adalah beribadah kepada Allah. Ya. Nah, disitulah kita mendapati bahwasanya sifat yang kelima yang kita dapatkan dan kita pelajari adalah sesungguhnya satu celupan api neraka itu menghapuskan jutaan kenikmatan dalam perbuatan maksiat. Itulah yang dimaksudkan dengan kata ghoroma. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir, kapan kita menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah? Ketika datangnya godaan untuk melakukan perkara yang haram. Tanamkanlah sifat kita untuk merasa muraqabah dan diawasi oleh Allah dengan mengingat neraka ketika kita sedang digoda oleh banyak kemaksiatan, dosa dan kemaksiatan. Kapan kita menggunakan sifat rojak kita dan berharap kita kepada ampunan Allah? Kalau sudah melakukan dosa, maka berharaplah kepada ampunan Allah. Kalau kita Pak yang sudah usianya 40 tahun lebih, tidak ada sifat yang terbaik kecuali adalah kita berharap supaya Allah mengampuni kita dan merahmati kita. Inilah yang kita dapatkan dari sebuah doa yang indah. Yang disebutkan doa ini merupakan doanya ibadur Rahman, di mana doanya adalah Rabbana srif anna adzab jahannama inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang kita pelajari. Doa yang ke-36 selesai. Dan memintalah kepada Allah supaya kita dijauhkan dari neraka. Rasulullah bersabda, siapapun seorang mukmin yang memohon supaya dia dijauhkan dari neraka sebanyak 3 kali dalam satu hari, maka neraka yang akan memohonkan kepada Allah supaya nama orang itu tidak dimasukkan menjadi penghuninya. Setidaknya kalau kita berdoa dengan surat Al-Furqan 6566 ini 3 kali, Pak, dalam satu hari. Rabbana srif anna adzab jahannama inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana srif anna adzab jahannama inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana srif anna adzab jahannama inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Siapapun yang memohon perlindungan dari api neraka sebanyak 3 kali dalam satu hari, neraka yang akan memohonkan ampunan kepada Allah, ya Allah, fulan itu meminta perlindungan dari diriku 3 kali, maka janganlah engkau masukkan dia menjadi penghuni di dalamku. Berdoalah. Kebaikan iman itu ketika ditumbuhkan rasa takut kepada api neraka. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.